Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal PAS atau UAS pada mata pelajaran matematika untuk kelas 6 di semester 2. Langsung aja masuk ke soal yang pertama. Di sini ada gambar sebuah kubus dengan panjang sisinya 26 cm. Kita diminta untuk mencari luas permukaan kubus. Ingat ya, rumus luas permukaan kubus itu 6 kali S kali S atau 6 kali S kuadrat. Nah, di sini panjang sisinya sudah diketahui 26 cm. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi 6 dikali 26 dikali 26. Ketemulah hasilnya 4056 cm kuadrat. Jawabannya yang C. Selanjutnya, sebuah kaleng berbentuk tabung memiliki ukuran diameter alas 14 cm dan tingginya 10 cm. Luas permukaan tabung tersebut adalah, nah ingat ya rumus luas permukaan tabung, yaitu 2 dikali pi R, buka kurung R ditambah T. Nah, pi-nya ini kita bisa menggunakan 22/7 atau juga bisa menggunakan 3,14. Nah, R atau jari-jarinya berarti setengahnya dari diameter, ya. Ini tadi diketahui ukuran diameternya 14 cm. Berarti jari-jarinya setengahnya ya, jadi 14 dibagi 2. Sehingga jari-jarinya 7 cm. Kemudian tingginya 10 cm. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 2 dikali pi-nya kita menggunakan 22/7, kemudian R-nya tadi ketemu ya, 14 bagi 2 hasilnya 7. Jadi di sini R-nya 7, kemudian buka kurung, 7 ditambah tingginya 10. Nah, sekarang kita selesaikan dalam kurungnya. Jadi 7 ditambah 10, 17 ya hasilnya. Nah, kemudian 7 dikali 17 hasilnya 119. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih. 2 dikali 22/7 dikali 119. Ketemulah hasilnya 748 cm kuadrat. Jawabannya yang C. Selanjutnya, sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 54 cm, lebar 18 cm, dan tingginya 18 cm. Akuarium tersebut berisi air setengahnya. Berapa sentimeter air dalam akuarium tersebut? Nah, di sini ada akuarium berbentuk balok. Kemudian kita diminta untuk mencari isi air dalam akuarium. Jadi, yang kita cari adalah volume balok. Ingat rumus volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya diketahui 54, kemudian lebarnya 18 cm dan tingginya 18 cm. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, panjangnya 54 dikali lebarnya 18 dikali tingginya 18. Ketemulah hasilnya 17.496. Nah, tapi belum selesai sampai di sini. Karena di soal tadi akuarium tersebut berisi air setengahnya. Nah, jadi ini kalau volume 17.496 ini penuh, akuariumnya penuh. Di sini kita diminta untuk mencari air dalam akuarium berisi setengahnya ya, sehingga kita bagi 2. Nah, jadi akuarium tersebut kan berisi air setengahnya, maka air dalam akuarium adalah volume dibagi 2. Volumenya tadi sudah diketahui ya, 17.496 dibagi 2. Ketemulah 8.748. Jawabannya yang B. Selanjutnya, luas permukaan balok. Nah, ingat rumus luas permukaan balok itu apa? 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Panjangnya 6 cm, lebarnya 3 cm, tingginya 4 cm. Nah, tinggal kita masukin nilai-nilainya. Jadi 2, buka kurung ya, panjangnya 6, kemudian dikali lebarnya 3, ditambah panjangnya 6, dikali tingginya 4, ditambah lebarnya 3 dikali tingginya 4, tutup kurung. Nah,
kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya, yang perkalian. Jadi, 2 buka kurung 6 kali 3 hasilnya 18, ditambah 6 kali 4 hasilnya 24, ditambah 3 kali 4 hasilnya 12. Nah, setelah seperti ini kita jumlahkan dulu atau kita selesaikan yang ada di dalam kurung. Jadi 18 ditambah 24 ditambah 12 hasilnya 54. Nah, sekarang tinggal kita kalikan 2 dikali 54, ketemulah hasilnya luas permukaan balok ini adalah 108 cm kuadrat. Jawabannya yang C. Selanjutnya, volume 5 segi 4 berikut ini. Nah, kita diminta untuk mencari volume 5 segi 4. Ingat rumus volume 5, yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi prisma. Kita lihat alasnya ini berbentuk persegi panjang ya. Panjangnya 21 cm, lebarnya 7 cm. Jadi luas alasnya luas alas persegi panjang. Sehingga 1/3 dikali panjang kali lebar dikali tinggi prisma. Tingginya 25 cm. Ya, jadi 1/3 dikali panjangnya 21 dikali lebarnya 7. Kemudian tingginya 25. Nah, selanjutnya yang dalam kurung kita selesaikan dulu ya. 21 kali 7, 147. Nah, ketemulah hasilnya 1225 cm. Jawabannya yang B. Selanjutnya, luas permukaan bola. Nah, kita diminta untuk mencari luas permukaan bola dengan jari-jari 21 cm ya. Ingat rumus luas permukaan bola itu 4πr kuadrat. Ya, pi-nya kita bisa pakai 22/7, bisa juga pakai yang 3,14. Di sini kita menggunakan 22/7 ya. Jadi 4 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 21. Ya, jadi 21 kuadrat. Nah, kemudian 21 kuadrat itu hasilnya 441 ya. Jadi 4 dikali 22/7 dikali 441. Ketemulah hasilnya 5544. Jawabannya yang D ya teman-teman. Selanjutnya nomor 7. Nah, volume gabungan bangun ruang tersebut adalah, nah di sini ada balok dan ada kubus ya teman-teman. Kita namain yang balok ini bangun 1, yang kubus bangun 2. Kita cari dulu volume dari kubusnya. Ingat, volume kubus itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi ya, atau S pangkat 3. Nah, tinggal kita masukin nilainya. Sisinya kubus 5 cm ya. Jadi, volume kubus sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya 125 cm ya. Kemudian sudah ketemu nih volume kubus. Bangun pertama sudah ketemu volumenya. Kemudian kita cari bangun yang kedua. Yaitu kita cari volume balok. Ingat rumus volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya balok 18, kemudian lebarnya balok 9, ya, kemudian tingginya balok 5 cm. Jadi 18 dikali 9 dikali 5, hasilnya 810 cm. Nah, tadi yang ditanyakan volume gabungan. Jadi kita jumlahkan volume kubus ditambah volume balok. Nah, jadi 125 ditambah 810, ketemulah hasilnya 935 cm. Jawabannya yang B. Selanjutnya, perhatikan data hobi olahraga dari 36 siswa. Berapakah jumlah siswa yang hobi bermain basket? Nah, di sini derajat ya teman-teman, 130 derajat yang hobi bermain basket. Kita cari jumlah siswanya. Jadi, karena di sini derajat, kita buat 130/360 dikali jumlah siswanya berapa? 36 siswa. Jadi, 130 dikali 360 dikali 36. Nah, 360 dibagi 36 berapa? Maaf, ini sama-sama dibagi 36 ya. Jadi 36 dibagi 36, 1. Kemudian 360 dibagi 36, hasilnya 10 ya. Sehingga
130 per 10 dikali 1. Ketemulah hasilnya 13 siswa. Selanjutnya, perhatikan tabel berikut ini. Kita diminta untuk mencari rata-rata nilai dari tabel ini ya, teman-teman. Di sini ada nilai, kemudian ada frekuensi. Nah, untuk mencari rata-rata, kita kalikan dulu nilai dan frekuensinya. Jadi 5 dikali 2, 10, 6 dikali 3, 18, kemudian 7 dikali 4, 28, 8 dikali 6, 48, 9 dikali 3, 27, 10 dikali 2, 20. Nah, sudah ketemu nih. Sekarang kita jumlahkan 10 ditambah 18, ditambah 28, ditambah 48, ditambah 27, ditambah 20. Hasilnya 151. Nah, frekuensinya juga kita jumlahkan. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 3 tambah 2. Hasilnya 20. Nah, jadi rata-ratanya adalah 151 ini dibagi dengan frekuensinya. Frekuensinya tadi 20 ya. Jadi 151 dibagi 20 sama dengan 7,55. Jawabannya yang C. Selanjutnya, median dari data pada tabel di bawah ini adalah, nah kita diminta untuk mencari mediannya. Ingat, untuk mencari median itu harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, di sini 5-nya ada 2, kemudian 6-nya ada 3, 7-nya ada 4, 8-nya ada 6, 9-nya ada 3, kemudian 10-nya ada 2. Nah, sekarang kita mencari mediannya. Ya, jadi kita mencari yang tengah-tengahnya. Nah, ini kita coret, kita cari yang tengah. Jadi, tersisa 8. Nah, kemudian kita jumlahkan 8 ditambah 8 dibagi 2. Jadi 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jawabannya yang C. Kemudian perhatikan diagram berikut. Selisih ukuran sepatu paling besar adalah, nah kita lihat di sini teman-teman. Ukuran sepatu yang paling besar itu 42 ya. Kemudian yang paling kecil 36. Tadi soalnya selisih ukuran sepatu paling besar dan paling kecil. Ya, jadi 42 dikurangi 36. Hasilnya 6. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 12, modus dari data ukuran sepatu tersebut adalah, modus itu berarti yang paling banyak. Ya. Jadi 40 ya jawabannya yang B. Karena ukuran sepatu 40 ini paling banyak ya. Ada 8 siswa. Selanjutnya, sebuah kotak tisu berbentuk kubus dengan panjang rusuk 33 cm. Luas permukaan kotak tisu tersebut adalah, nah jadi kotak tisunya ini berbentuk kubus. Kita diminta untuk mencari luas permukaan kubus. Ingat, rumus luas permukaan kubus 6 dikali sisi dikali sisi. Jadi, tadi rusuknya 33 ya. Jadi 6 dikali 33 dikali 33. Sehingga jawabannya 6.534 cm². Selanjutnya, luas alas prisma 96 cm, tinggi prisma 12 cm, volumenya adalah, nah kita diminta untuk mencari volume prisma. Ya, ingat rumus volume prisma, luas alas dikali tinggi prisma. Nah, di sini luas alasnya sudah diketahui, kemudian tinggi prismanya sudah diketahui. Jadi tinggal kita masukin ke rumus. Jadi 96 dikali 12, ketemulah hasilnya 1152. Jawabannya yang A. Selanjutnya, rata-rata dari 7, 8, 5, 9, 10, 7, 8, 9 adalah, tadi minta untuk mencari rata-ratanya ya. Jadi kita jumlahkan semuanya. 7 ditambah 8, ditambah 5, ditambah 9, ditambah 10, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 9. Hasilnya 63. Ya. Kemudian ini kita hitung. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sehingga rata-ratanya adalah 63 dibagi 8. Ya, jawabannya 7,875. Jawabannya yang A. Selanjutnya, di sini ada nilai ulangan IPA Azizi adalah 667898867. Nah, Azizi ini mengikuti ulangan IPA sebanyak berapa kali? Kita hitung nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, jadi Azizi mengikuti ulangan IPA sebanyak 8 kali. Jawabannya yang A. Selanjutnya, nilai ulangan Azizi yang tertinggi adalah berapa yang tertinggi? 6, 7, 8, 9, 8, 6, 7. Jelas ya? Yang tertinggi 9. Jawabannya yang C. Selanjutnya, modus dari nilai ulangan IPA Azizi. Modus berarti yang paling banyak ya. 6, Azizi mendapatkan nilai 6 ada berapa kali? 1, 2, 3. Kemudian nilainya 7 berapa kali? 1, 2. Selanjutnya mendapatkan nilai 8 1, 2 kali ya. Kemudian mendapatkan nilai 9 1 kali. Nah, jelas ya teman-teman? Modusnya yaitu yang paling banyak frekuensinya 3 ya. Jadi nilainya yang paling banyak atau yang paling sering didapatkan oleh Azizi adalah 6 ya. Jadi modusnya 6. Jawabannya yang A. Nah, itu tadi pembahasan soal-soal UAS atau PAS Matematika pada kelas 6 ya. Semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.